Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana, kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah kita sekarang bisa membahas nih tentang, ya anggap saja ini klarifikasi ya, klarifikasi tentang yang saya bahas kemarin, yaitu bahwa fenomena yang sekarang ini sedang terjadi, yaitu tentang permasalahan ketuhanan. Permasalahan ketuhanan yang menurut sesama muslim ini akan menjadi ibaratnya pemecah gitu. Jadi ada juga Gus Arya gitu kan. Nah, kalau saya baca dari rasanya gitu, dari apa yang ya katakan dengan menyebutkan menantang Allah gitu kan, itu sebenarnya yang saya rasakan bukan saya maksudnya pro dia gitu, tapi maksudnya dia itu ke bahwa yang mereka percaya. Jadi maksudnya Gus Arya itu kepada untuk muslim radikal sebenarnya, yang menganggap bahwa ajarannya itu jadi selalu di negara ini harus mendirikan dengan benar-benar syariat Islam. Jadi sebenarnya lebih ke untuk muslim yang radikal sebenarnya kalau Gus Arya ini maksudnya ke sana yang saya baca ya. Tapi kan kalau di negara ini ya beda lagi, ada hukumnya tentang beragama ini, yaitu kan masuk ke penistaan. Tapi kan kalau kita dipikir lagi bahwa ya sama sih, saya juga muslim kan ya, saya ini lebih ibaratnya yang saya pelajari tentang ketuhanan itu bahwa Tuhan yang Maha Esa itu sangat ibaratnya apa yang kita inginkan tanpa kita minta juga akan diberikan gitu kan. Dan yang saya pelajari juga memang benar, memang Tuhan itu adalah ibaratnya pendiri lah, atau jadi ibaratnya yang membuat segalanya, dan di setiap elemen atau di setiap tempat atau apa yang dia ciptakan itu pasti ada pelantarannya gitu, ada pelantarannya di situ gitu ya. Jadi kalau menurut saya apa yang dikatakan Gus Arya ini gitu, Gus Arya ini kalau saya sih lebih ke sana, bahwa dia tuh kesal dengan selalu mengatasnamakan agama gitu. Jadi sedikit Allah menyuruh begini, sedikit Allah menyuruh begini. Nah, dia tuh kesal kayaknya gitu dengan orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu begini gitu. Kalau saya sih lebih ke sana pemikirannya gitu. Nah, memang sekarang emang zamannya gitu. Karena di pembahasan kemarin kan itu tentang sistem yang saya bilang fitnah dajjal itu kan yang seperti itu. Jadi yang saya bilang yang dipelajarinya itu benar, dan yang dipelajari saya juga benar menurut pribadi masing-masing. Nah, itu yang bisa ibaratnya merasa diri masing-masing itu paling benar, dan bahwa yang
kita kenal masing-masing Tuhan tuh seperti ini, begitu. Jadi maksudnya agar kita tuh selalu berbeda paham. Nah, ini yang diinginkan, yang disebut Dajjal ini, gitu. Jadi kita sebagai manusia atau umat muslim lah, karena yang sedang dipecah belah ini umat muslim yang sedang dibuat senjata untuk berperang. Perang dalam arti di sini beda, kan? Tapi perang yang kita pelajari sendiri, gitu. Ibaratnya kepercayaan, gitu ya. Nah, mereka menganggap selalu pasti mereka itu benar, gitu kan? Karena ada dalam ayat, ada dalam hadis, gitu kan? Ada dalam Quran, gitu kan? Ya, saya juga pernah menjelaskan bahwa Quran ketika kita baca kita harus terapkan dalam hidup kita, gitu kan? Nah, berarti apa? Ya artinya ketika kita ingin mengenal siapa itu Tuhan, gitu kan? Harus cari di diri sendiri. Kenapa cari diri sendiri? Ya kita pelajari, kita jalani saja hidup sebagai manusia, begitu. Nah, dalam perjalanan itu kita akan mengenal sendiri yang mana Tuhan, gitu kan, yang mana itu iblis, gitu. Kita seiring berjalannya waktu kita akan mengenal. Nah, makanya cari sendiri. Jangan sampai mengenal, ibaratnya jangan mentang-mentang itu berdasarkan ayat tapi belum berdasarkan pengalaman, gitu kan. Jadi dari ayat kita jalankan dalam hidup menjadi pengalaman, gitu kan. Nah, dari pengalaman tersebut kita akan mengenal, gitu. Jadi meskipun itu dalam ayat, kalau menurut saya meskipun itu dalam ayat, kita tidak sembarangan percaya kalau belum kita yang mengalaminya, begitu. Karena apa? Itu cara gimana cara kita agar kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Karena Tuhan tersebut ada dalam diri kita masing-masing. Makanya disebut manunggaling kaula Gusti, agar kita benar-benar tuh mengenal, gitu. Kita nih siapa, gitu ya, agar kita tidak mudah nih terprovokasi, gitu. Karena di sini kan sekarang zamannya apa, sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum, gitu kan. Jangan sampai salah ucap lah, gitu. Karena masing-masing juga saya tahu maksudnya kemana, gitu. Tapi kan kalau hukum beda lagi, gitu ya. Jadi lebih baik kalau ketika kita kesal, kita marah, gitu. Jangan sampai seperti beliau-beliau ini, Ferdinand dan Gus Arya. Nah, jangan sampai seperti itu kalau kita kesal. Karena apa? Itu kan membawa nama Tuhan, gitu kan. Cukup gitu. Dengan ajaran saja. Karena kita juga bisa merasakan, ibaratnya Gus Arya atau Ferdinand ini merasakan apa yang mereka pelajari juga benar. Masing-masing ini yang dipelajari benar, gitu ya. Jadi jangan sampai menyalahkan, begitu. Jangan sampai ada yang disalahkan, ya. Anggap saja ibaratnya ini sebagai untuk pembelajaran, bahan untuk pembelajaran saja, gitu. Tiap kejadian kita pelajari, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.